أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين. الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته أجمعين وعلى كل مسلمين ومسلمات ومؤمنين ومؤمنات نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. yang masih hidup Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebut namanya supaya alhamdulillah sudah meninggal dunia. Allahumma firlahum warhamhuma bihim wa'afwanhum wa aqlim nujulahum wa wasimat alahum birahmatika ya rabbal nas'aluka al-ijabah bil barakah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sahabat-sahabat, saudara-saudara kita muslimin muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk anak cucu keturunan kita, mudah-mudahan yang soleh-solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mengabdi menghambakan diri hanya kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. As'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta safila safiya ila sifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Al-Fatihah sebagai ruqyah diri, merupakan upaya untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, jadi orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa, dan sesegera mungkin kita membersihkan jiwa kita dengan jiwa yang ikhlas, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim, yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan media secara bijak untuk mendapatkan manfaat dari silaturahim berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah, kemudian juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap dalam keadaan hidup yang sehat walafiat, dipanjangkan umur, dan kelak diwafatkan husnul khatimah. Sayyidina alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan nafas sholawat, berharap Allah mengabulkan semua permintaan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Usapkan seluruh tubuh dari ujung sampai ujung kaki, mudah-mudahan ikhtiar kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ingin hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya beribadah kepadanya. Dan ketika beribadah kepadanya, kita juga ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ketika beribadah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, maka tekankan ke dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita beribadah hanya kepada Allah, maka bersihkan dari jiwa kita ini jiwa-jiwa yang kotor, pikiran-pikiran yang berpraduga tidak baik, berprasangka tidak baik kepada Allah dan kepada seluruh ciptaannya. Mudah-mudahan kita diberikan jembar rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bermohon diberikan kesempatan untuk mendapat pertolongan Allah dengan melaksanakan sabar dan sholat. Sabar puncaknya dilakukan
dengan cara menahan diri, mengendalikan kondisikan diri untuk tidak mengumbar syahwat, nafsu, dan kita berupaya dengan melaksanakan saum. Hari ini yang masih melaksanakan saum, mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum haram, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunannya sesuai dengan yang Allah janjikan. Juga kita berharap dijadikan orang yang senantiasa istiqamah berjamaah membaca Al-Quran dalam keadaan yang bahagia. Dan niatkan kebahagiaan kita ini dari dalam kalbu kita, kita lisankan dengan lisan yang indah. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita mohon kepadanya, Rabbi jinni ilma warzuqni fahma. Insyaallah kita dalam keadaan penuh rahmat, penuh berkah, dalam keadaan yang sehat walafiat. Di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini segar bugar yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan dalam keadaan yang jaketan karena Bandung hari ini cukup dingin ya. Kemudian di dunia maya sana lewat jalur internet sudah hadir Ibu Riz dari Sumedang ya bersama keluarga, kemudian Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, Ibu Duda dari Cirebon bersama keluarga, dan Ibu Irin dari Cirebon bersama keluarga. Yang lain yang menyimak lewat rekaman, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita bahagia istiqomah membaca Al-Quran secara berjamaah surat Al-Maidah. Hari ini kita akan baca mulai ayat ke-27. Surat Al-Maidah mulai ayat ke-27. Hari ini kita akan baca sampai ayat ke-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ ابننا آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحد فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. ذلك جزاء الظالمين. وطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya berikan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni. Itulah rahmat dan ampunan Allah yang selalu kita minta. Kita bacanya untuk mendapatkan rahmat dan yang salahnya kita mohonkan diampuni. Yuk kita lihat bacaan dari tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. Ceritakanlah kepada mereka kitab kedua putra. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil yang diterimanya dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Jadi mempus yang nyebutnya kurban diterima kehel ke adikna. Ya. Akhirnya apa Bu? Terjadi pembunuhan pertama di muka bumi, adilanceuk ya, kakak adik saling membunuh. Jadi kakaknya membunuh adiknya, Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena iri, karena dengki. Kurban adiknya, kurban Habil diterima, tetapi kurban Qabil tidak diterima. Kenapa penyebab tidak diterimanya? Habil kurbannya itu ikhlas, sedangkan Qabil kurbannya ada maunya. Habil kurbannya yang terbagus, yang terindah dari binatang peliharaannya, sedangkan Qabil kurbannya itu kolbu
sayur-sayuran. Si Kobil ini gemarnya menanam pohon sayur-sayuran, sedangkan Habil gemarnya dia menggembala. Ketika disuruh kurban, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Nabi Adam disampaikan kepada kedua putranya, maka yang diterima hanya satu, yaitu yang ikhlas. Ya, jadi yang ikhlas yang diterima Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu berkurban, ikhlas tidak. Nah, ikhlas tidaknya kurban kemarin bisa kelihatan dari wajahnya saat ini. Kamari geus kurban geus buknya besok namanya hal-hal anu teu perlu. Kamari teh kajutna kusaha? Kamari sukuna kusaha? Kunaon? Kamari ngabagikeun anak itu geus. Lamun ikhlas mah geusan. Ke kurban deui, perbaiki deui. Jadi nu ikhlas jeung nu teu ikhlas teh katingali. Ikhlas mah tahun geus kurban sok barangasan loba ampek. Jadi mun ibu ayeuna sok minang monyo begitu eta berarti kurbanna kamari teu ditarima atawa jeung salaki lebih loba masalah jeung pamajikan buat nya itu teh berarti kurbanna teu beres. Ya astagfirullahaladzim sigana mah kuring oge teu beres kitu nya bro. Alhamdulillah dan tidak terjadi semacam itu. Yuk kita lihat lagi. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Itulah kata-kata si Habil. Habil nyebut mau membunuh, si Habil mah berkatanya Allah hanya menerima ketakwaan. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuh, kata Habil, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk. Jadi ketika Habil diancam mau dibunuh, maka si Habil ya berkata aku tidak akan melawan. Ya. Habilnya mau membunuh, Habil tidak melawan. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dan dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi bagi si Qabil yang membunuh Habil ini dosanya ada dua, yaitu dosa dianya sendiri dan dosa Ingat Bapak Ibu, kalau kita berbuat kejahatan itu dosanya ada dua, dosa kamari diperbuat dan dosa kejahatannya. Ya. Beda kalau kita berbuat baik ya. Berbuat baik itu dosa yang kemarin dihapus dan perbuatan baiknya yang dicatat. Itu kalau perbuatan baiknya ikhlas gitu ya. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Jadi menganggap enteng membunuh itu dianggap tidak berdosa. Ya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama kali di dunia, ya setelahnya Nabi Adam turun, kemudian punya istri Siti Hawa, kemudian punya anak beranak, yang kemudian berbuat dosa itu yang pertama kalinya adalah Qabil, yaitu membunuh Habil. Penyebab terjadinya seperti itu karena iri. Yang pertama irinya itu karena Habil disuruh menikahi Iklimah. Ya, Iklimah lebih gelis karena tibatan labza. Jadi lamun aya nu gelis besok parasehat mana-mana ibunya, atau ibu-ibu untung gelis. Jadi itu parasehat ibunya nu didarieu. Jadi nu dari itu jarang parasehat sebab nu gelis. Lamun aya nu gelis mah pasti parasehat. Ya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah dia seorang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada